Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pemirsa rahimakumullah. Islam atau Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban-kewajiban bagi para hambanya. Tentu di balik itu ada manfaat atau hikmahnya. Dalam semua kewajiban, termasuk kewajiban yang sekarang kita jalani, yaitu kewajiban puasa. Puasa ini ditetapkan oleh Allah sebagai salah satu ibadah yang harus dilaksanakan oleh umatnya, juga mempunyai hikmah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hikmah di antara hikmah-hikmah yang disebutkan di dalam beberapa hadis tentang puasa tersebut. Pertama, hikmah puasa ini adalah untuk menahan nafsu. Ini antara lain disebutkan dalam salah satu hadis, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji fa illam yastati' fa alaihi shaum. Hadis ini mengatakan bahwa untuk menahan nafsu yang terkait dengan nafsu yang berasal dari pandangan atau kemaluan, ini antara lain adalah puasa. Dalam hadis tadi dikatakan fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wija'un, karena dengan puasa itu Anda akan bisa menahan hawa nafsu. Jadi jelas dari hadis ini, salah satu hikmah atau manfaat puasa adalah menahan hawa nafsu. Yang kedua, hikmah puasa yang disebutkan dalam hadis antara lain juga sebagai benteng dari neraka. Ini juga sebagaimana disebutkan dalam hadis, as-siyamu junnatun minan nar. Puasa itu laksana benteng yang bisa menghindarkan dari neraka. Kenapa dikatakan benteng? Karena kita tahu banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan dengan kita berpuasa maka semua dosa kita bisa diampuni oleh Allah. Itu artinya dengan puasa kita bersih dari segala kesalahan. Dan kalau sudah kita bersih dari segala kesalahan, berarti kita terhindar dari neraka. Kemudian, salah satu hikmah lagi terkait dengan puasa ini adalah kesehatan. Ini juga disebutkan di dalam hadis, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, pasti kamu nanti akan sehat. Meskipun hadis ini diperdebatkan tentang kualitasnya, tetapi konon berdasarkan penelitian dari sisi kedokteran bahwa memang benar puasa itu bisa menyehatkan badan. Karena dengan puasa itu konon badan kita ini bisa di-recovery. Ada istirahat, ada untuk memulihkan kembali tentang kesehatan badan kita. Dan hikmah yang terakhir antara lain adalah dengan puasa ini kita bisa tumbuh rasa empati terhadap orang lain. Karena dengan kita merasakan lapar, merasakan haus, disitulah diharapkan kita kemudian tumbuh
oh ternyata orang tidak makan, orang tidak minum, atau kekurangan makan atau kekurangan minum itu adalah tidak enak. Dan saudara-saudara kita, di antara kita tentu ada orang yang mungkin kesulitan terkait dengan persoalan makan atau kebutuhan pokok ini. Sehingga dengan demikian, dengan puasa ini, kita muncul rasa empati kita. Itulah sebabnya maka kemudian puasa ini ditutup dengan kewajiban yang berupa zakat fitrah. Zakat fitrah ini sebenarnya adalah sebagai bentuk empati kita terhadap orang yang tidak beruntung atau yang di dalam konsep zakat disebut orang fakir atau miskin. Tidak mungkin orang akan mau melaksanakan amalan zakat fitrah ini kalau tidak didahului oleh rasa empati terhadap orang lain. Itulah makanya sekali lagi setelah kita berpuasa kita dituntun untuk empati terhadap orang lain, yaitu yang disimbolkan berupa pemberian zakat fitrah sebagai penutup di akhir bulan Ramadan. Itulah antara lain hikmah kita berpuasa. Sudah barang tentu hikmah berpuasa yang saya sampaikan ini adalah di antara sekian banyak hikmah yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab puasa ataupun di dalam hadis-hadis tentang puasa. Mudah-mudahan hikmah atau manfaat puasa yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.